Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini gue pengen sharing tentang update penulisan cerita terbaru gua, yaitu Bos Rumahnya Laku. Oke, jadi mungkin ya ketika kalian nonton video ini, kemungkinan besar si cerita Bos Rumahnya Laku ini dia itu udah update sekitaran 2 atau 3 bab baru. Karena memang itu target gue ketika gue bikin video ini. Ya mungkin ada telat-telatnya, mungkin satu 2 bab atau mungkin paling banyak 3. Kenapa? Karena ini udah benar-benar gue planning dengan matang ceritanya. Ini adalah cerita yang pertama kalinya gue bikin dengan outline. Ya, kalian nggak salah dengar, gue bikin outline. Emang cerita kemarin yang Job Hunter nggak pakai outline? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena itu cerita yang konsepnya kumpulan cerpen juga sebenarnya. Sedangkan yang ini adalah cerita yang runtut dari awal sampai akhir, dia saling terkoneksi. Sehingga gua harus membuat sebuah perencanaan untuk ceritanya masing-masing, setiap babnya masing-masing. Dan di sini gua akhirnya menggunakan struktural yang lebih rapi, yaitu gua menggunakan outline. Jujur ya guys, cerita Bos Rumahnya Laku ini adalah cerita yang lumayan challenging buat gua tulis. Karena ini adalah, cerita dengan genre supranatural komedi. Nah, supranaturalnya di sini itu adalah genre yang dalam tanda kutip baru buat gua. Gua belum pernah nulis hal-hal yang berbau supranatural. Pernah nggak ya? Pernah deh sekali. Itu pun cerita mitologi desa, tapi itu gua ngambil dari narasumber dan pengalaman gua di desa. Jadi jatuhnya kayak bercerita cerita yang non fiksi. Sedangkan ini cerita yang sifatnya fiksi. Dan gue itu tipikal yang juga lumayan takut ya dengan makhluk-makhluk seperti itu sebenarnya. Sehingga gua sampai setidaknya ya sebelum menulis ini itu gue lumayan menjauhi hal-hal seperti itu, nonton-nonton film horor, baca-baca cerita horor gitu, gue nggak pernah. Nah, ketika gue memutuskan untuk menulis cerita ini, akhirnya gue beli cerita horornya ke Arisa Saraswati dan gue baca di sana. Mungkin kalian udah nonton video-video pendek gue yang gue juga nge-reviewin ceritanya. Karena ya itu bener-bener pengalaman pertama gue untuk membaca cerita yang sifatnya genre ini supranatural seperti itu. Bisa dibilang gue butuh referensinya, makanya gue baca. Dan gue sekarang ingin mencoba menuangkan hasil pembelajaran gue. By the way, gue nggak belajar dari si cerita itu aja ya, gue baca-baca cerita-cerita yang lain yang horor juga. Ada juga nonton film juga. Pokoknya referensi horor gue lagi gue banyakin untuk nulis si cerita Bos Rumahnya Laku ini. Dan yang jadi challenge adalah bagaimana gue membawa cerita ini itu, apakah gue lebih pengen banyakin ke horornya atau pengen banyakin ke komedinya. Nah, ini yang masih gue godok. Sebenarnya sih gue lebih powernya di komedi ya, tapi kan gue pengen bikin cerita yang tidak apa ya, terlalu banyak komedi juga. Karena kalau kebanyakan komedi gue takutnya ceritanya jadi dry, terlalu kering. Karena ya orang nggak melihat apa ya, alurnya lagi. Gue pengen ada cerita yang alurnya itu lurus, lalu gue isi-isi komedi biar nggak terlalu horor juga. Tapi tentunya gue pengen bisa uh, menelurkan komedi-komedi yang berkualitas juga di cerita ini. Lalu update lainnya adalah di cerita ini itu gue minta bantuan adik gue ya sebagai orang yang bisa ngebantu untuk mengkurasi setiap babnya. Dan tentunya gue jadinya banyak revisi juga untuk setiap bab sebelum gue upload ke Wattpad-nya. Dan ini jadi lumayan PR karena pastinya ini menghambat gua untuk bisa terus update setiap hari. Makanya gua ngasih target dari diri gue sendiri untuk update ke Wattpad-nya itu setiap 2 minggu sekali, tidak kurang tidak lebih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gua konsisten, disiplin, dan yang paling penting adalah secara kualitas itu terjaga. Di cerita Job Hunter itu gue nggak minta bantuan adik gue sehingga ceritanya bisa dibilang masih perlu banyak revisi kalau memang pengen gue kerjain. Tapi gue nggak kerjain karena gue pengen fokus ke cerita si Bos Rumahnya Laku ini. Toh si Job Hunter memang cerita pertama yang tujuannya untuk
nge-trigger gue bikin cerita-cerita selanjutnya. Jadinya gue harus bisa memanfaatkan kesempatan ini yang juga perdana ya. Gue pengen lihat kualitasnya gimana nih perbedaannya kalau seandainya gue minta bantu adik gue untuk bantu kurasi. Dan di sini pun diksi-diksi yang gue pakai udah jauh lebih banyak karena ya tentunya gue udah baca-baca buku dan gue udah apa ya menggali kembali lah eh, skill yang udah gue kubur lama ini gitu. Meskipun bisa dibilang tidak seoptimal ketika gue dulu masih kuliah gitu. Ya gue harap sih tulisan gue bisa jauh lebih baik ke depannya, tentunya dengan cara gue terus menulis. Makanya gue bikin update video ini juga tujuannya untuk nge-tracking perkembangan gue ke depannya seperti apa. Apakah dari video ini gue bakal lanjut nulis lagi, ataukah jangan-jangan gue berhenti di tengah jalan. Ini jadi sebuah apa ya, record yang akan memalukan kalau seandainya gue tidak lanjut nulis. Makanya gue akan terus nge-record video-video seperti ini untuk terus reminder gue, karena mau nggak mau gue harus bisa memotivasi diri gue sendiri. Siapa lagi yang bisa ngebantu gue, nge-support gue untuk bisa maju kalau seandainya ya gue sendiri nggak mau maju. Ya jadi curhat. Kita balik lagi ke penulisan cerita si bos rumahnya laku ini ya. Jujur gue ngalamin sebuah kendala di awal penulisan ceritanya, yaitu ketika gue mau menyelesaikan bab satu ke bab 2-nya. Untuk bab satunya sih yang jadi masalah, karena sebenarnya cerita ini bukanlah cerita yang benar-benar gue mulai dari scratch. Jadi gue udah ada sketsa cerita yang dari prolog bab satu. Nah, bab 2 nya belum ada nih. Nah, bab satu sama prolog. Gue akhirnya bisa dibilang ngerevisi ulang si prolog dan juga si bab satunya ini. Dan nambahin bumbu-bumbu. Untuk prolognya, penambahannya sebenarnya nggak banyak karena ternyata core utamanya itu udah lumayan solid untuk si prolog. Dan gue lempar ke adik gue untuk ngecek kurasi dan ternyata menurut dia ini udah oke sebagai prolog ya. Nah yang jadi masalah nih bab satunya. Bab satunya ini bisa dibilang sangat-sangat kurang. Kenapa? Karena gue menulisnya itu masih dengan kemampuan, masih dengan kualitas yang gue tulis di Job Hunter. Sehingga ya kalau lu nulis dengan kualitas Job Hunter hasilnya akan mirip Job Hunter. Di sini gua kan mau upgrade, makanya dari tulisannya mulai gua tambahin beberapa cerita, beberapa plot, lalu beberapa diksi-diksi baru yang bisa dibilang untuk merangkai ceritanya. Meskipun ini untuk cerita Wattpad ya, gua memutuskan untuk nambahin diksi-diksi baru, diksi-diksi yang menarik ya. Meskipun gue batasi, karena ya gue nggak pengen terlalu puitis, terlalu apa namanya metafora lah, terlalu banyak apa namanya eh itu intinya, sehingga ceritanya menjadi nggak jalan. Gue pengen setiap cerita yang gue buat itu menjadi tempat pembelajaran gue, dan di sini adalah tempat pertama gue untuk menggunakan diksi-diksi yang lebih menarik, lalu menggunakan outline juga, dan intinya lebih bisa menceritakan cerita dengan plot yang lebih teratur, berbeda dengan cerita-cerita gua sebelumnya Job Hunter. Dan mungkin kalau temen-temen belum tahu, gue juga sempat nulis cerita yang lama cuma nggak kelar, makanya gue pengen nge-push diri gue lebih lagi untuk bisa menyelesaikan cerita ini secara rapi, terstruktur. Apakah hasilnya akan bagus? Harapan gue bagus, gue jamin bagus, lebih bagus dari Job Hunter, itu gue jamin. Tapi apakah kualitasnya itu udah top banget? Gue bisa bilang belum. Makanya gue di sini mencoba untuk meningkatkan diri melalui tulisan-tulisan yang bisa gue telurkan. Dan apalagi ya, karena gue punya target yang cukup ambisius untuk tahun ini, yaitu gue bisa menyelesaikan 3 cerita. Yang pertama Job Hunter sudah, yang sekarang ongoing adalah Bos Rumahnya Laku, dan cerita ketiga ini juga sudah ada. Ini bahkan bisa dibilang lebih dulu daripada si Bos Rumahnya Laku, tapi gue memutuskan untuk ngambil premis yang lebih jelas dulu ketimbang ini. Pada ini sebenarnya udah sampai bab 3, bab 4. Tapi kenapa ya, gue ingin ini kayak jadi titik perkembangan gue setelah melalui 2 fase ini dulu. Sehingga gue memutuskan untuk melaunching Bos Rumahnya Laku sebagai cerita kedua gue. Intinya sih gue pengen ada kualitas yang terus meningkat lah, makanya gue taruh
cerita terakhir ini yang ambisius gua, yang ketiga di akhir. Ya deket-deket inilah ya, mungkin target gua Agustus September udah mulai. Intinya seperti itu. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel Cerita Winky dan nantikan update selanjutnya. Thank you semuanya.